Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution. Dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video ini saya ingin menyampaikan secara ringkas, sebenarnya perbuatan hutang piutang apakah masuk dalam ranah perdata atau pidana? Ya, karena memang banyak beberapa ahli hukum, ya katakanlah orang-orang yang berkecimpung di dunia advokat, banyak yang beranggapan jika hutang piutang itu hanya mentok di perdata. Namun ada juga yang beranggapan jika perbuatan hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang bisa juga dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Nah, inilah yang akan saya sampaikan dalam video ini, bagaimana suatu perbuatan hutang piutang yang bisa dipidana dan bagaimana perbuatan hutang piutang yang mentok di perdata. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama dalam video ini, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, bahwa permasalahan hutang piutang atau perbuatan hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang lazim kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ruang lingkup pekerjaan, ruang lingkup keluarga, dan lain-lain. Apalagi bagi mereka yang aktif dalam dunia bisnis, saya rasa perbuatan hutang piutang merupakan suatu perbuatan hal yang biasa ataupun suatu perbuatan yang lazim untuk mereka lakukan demi mengembangkan suatu usaha ataupun bisnis yang sedang mereka kelola. Lalu rekan-rekan, sebenarnya perbuatan hutang piutang ini bisa dipidana nggak sih? Ya, karena memang jika kita menyimak isi dari pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu sudah jelas menyampaikan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Seolah-olah pasal ini melindungi orang yang berhutang, sehingga jika suatu waktu ingin kita pidanakan dan kemudian dia pun berdalih jika perjanjian hutang piutang ataupun perbuatan hutang piutang itu nggak bisa dipidana begitu. Lalu bagaimana dengan beberapa pendapat ahli hukum yang mengatakan meskipun perbuatan hutang piutang merupakan ranah dari perdata namun bisa dipidanakan? Nah, inilah yang akan saya bahas secara singkat dan akan saya sampaikan di video ini, rekan-rekan. Suatu perbuatan hutang piutang yang memang dilakukan dengan itikat baik berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Sebenarnya kan jika kita mengacu ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam pasal 1313 itu dijelaskan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi mereka sebagai pengganti undang-undang. Dan kemudian belum lagi jika kita menyimak tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu di dalam pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, yang kedua cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan yang ketiga oleh sebab yang tertentu, dan yang keempat karena sebab yang halal. Jadi apabila unsur yang keempat tadi yang saya sebutkan sudah terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu akan sah dan mengikat secara hukum. Lalu bagaimana suatu perbuatan hutang piutang yang justru bisa dipidana, rekan-rekan? Jadi sebagai contoh misalnya seperti ini, rekan-rekan. Saya ingin menginjam ke koperasi sejumlah 50 juta. Dan kemudian saya menyampaikan kepada pihak koperasi
bahwa saya sanggup untuk membayar 1 juta rupiah sebagai cicilan bulanan selama 5 tahun. Ya, karena saya menyampaikan kepada pihak koperasi bahwa saya memiliki 1 hektar ladang sawit, dan kemudian 1 hektar ladang sawit ini bisa berproduksi 1 ton per bulan. Jadi kalau kita kalikan 1 ton sawit jika harganya 2.500 per kilo, berarti kan penghasilannya bisa kita katakan 2.500.000 rupiah per bulan. Sehingga saya menyampaikan kepada pihak koperasi bahwa saya akan sanggup untuk membayar cicilan sebesar 1 juta rupiah per bulan selama 5 tahun. Dan kemudian berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan kepada pihak koperasi, lalu pihak koperasi pun yakin dan percaya kepada saya, dan kemudian membuat suatu perjanjian hutang piutang yang sudah memenuhi unsur pasal 1320 sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan kemudian setelah perjanjian hutang piutang dibuat, lalu para pihak pun menyetujui dan menyepakati hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian. Dan tentunya yang dimuat di dalam perjanjian adalah tentang besarnya cicilan, dan kemudian bagaimana sanksinya jika saya lalai dalam melaksanakan kewajiban, dan kemudian berapa besaran bunga jika saya lalai. Intinya suatu perjanjian yang memang disetujui secara terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Dan kemudian setelah perjanjian ini kami setujui, barulah pihak koperasi memberikan uang kepada saya sebesar 50 juta rupiah sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan kemudian rekan-rekan, setelah beberapa lama uang ini saya terima, ini kan sesuai dengan perjanjian, saya kan diwajibkan untuk membayar cicilan sebesar 1 juta rupiah per bulan selama 5 tahun. Namun ternyata setelah 3 bulan perjanjian ini ditandatangani, masuk bulan keempat dan seterusnya, saya sudah menunggak, atau dengan kata lain lalai dalam menjalankan kewajiban saya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dan kemudian jika kita menyimak isi dari pasal 19, orang yang tidak sanggup membayar hutang kan itu nggak bisa dipidana katanya. Lalu langkah hukum yang bisa dilakukan oleh pihak koperasi kepada saya adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Dan pastinya kan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan kan selain memakan waktu, memakan biaya, dan jika pun gugatannya itu diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim, saya sebagai orang yang digugat itu kan belum tentu juga bisa melaksanakan kewajiban saya. Jadi serba salah rekan-rekan. Di saat pihak koperasi pun melakukan eksekusi terhadap harta saya, ini kan tentunya pihak koperasi juga harus membutuhkan biaya juga untuk melakukan unmanning atau semacam teguran lah yang akan dikirimkan oleh panitera pengadilan kepada saya. Dan langkah perdata ini kan bisa dibilang selain memakan waktu, biaya juga memakan waktu yang cukup lama, dan belum tentu juga saya bisa membayar hutang saya. Lalu langkah yang bisa dilakukan oleh pihak koperasi adalah dengan mencari delik pidana yang ada di dalam perjanjian tersebut. Dan kemudian pihak koperasi pun melakukan pengecekan ke lapangan, apakah betul saya memiliki 1 hektar sawit dan berpenghasilan 1 ton 1 bulan dengan rincian sekitar 2.500.000 rupiah per bulan. Nah, ternyata rekan-rekan, di saat pihak koperasi melakukan pengecekan ke lapangan dan ditemukan fakta dan bukti bahwa saya sama sekali tidak memiliki ladang sawit. Nah, disinilah letak penipuannya rekan-rekan. Ya, karena kan dari awal saya sudah menyampaikan kepada pihak koperasi bahwa saya memiliki 1 hektar ladang sawit dan berpenghasilan 1 ton per bulan, sehingga saya menyanggupi untuk membayar cicilan sebesar 1 juta rupiah per bulan. Dan ternyata begitu dicek ke lapangan, saya sama sekali nggak mempunyai ladang sawit rekan-rekan. Nah, disinilah terdapat unsur tindak pidana penipuannya rekan-rekan, di mana saya
sudah dengan rangkaian kebohongan, dengan kata-kata palsu, dengan tipu muslihat, saya sudah berusaha untuk menggerakkan pihak koperasi agar mereka menyerahkan sejumlah uang kepada saya yang nantinya akan saya jadikan sebagai hutang saya kepada pihak koperasi. Nah, inilah letak tindak pidananya rekan-rekan. Jadi meskipun perjanjian hutang piutang itu merupakan ranah dari perdata, namun suatu waktu bisa saja dipidanakan rekan-rekan. Seperti yang saya contohkan tadi, itu merupakan salah satu contoh perbuatan hutang piutang yang bisa dipidana. Ya, karena dari awal saya sudah menyampaikan kata-kata bohong dengan tipu muslihat yang berusaha untuk menggerakkan agar pihak koperasi ini menyerahkan sejumlah uang kepada saya dengan tujuan untuk menciptakan hutang ataupun menghapuskan piutang. Ya, karena unsur-unsur dari penipuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 378 adalah dengan rangkaian kebohongan, dengan tipu muslihat, dan kemudian dengan menggunakan identitas palsu yang bertujuan untuk menciptakan hutang ataupun menciptakan hapusnya piutang. Jadi apabila salah satu dari beberapa unsur itu terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan jika perjanjian hutang piutang bisa saja dipidanakan rekan-rekan. Nah, inilah salah satu contoh perjanjian hutang piutang yang bisa dipidanakan rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.